Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Salsabila Rahab dengan NPM 2108260225. Di sini saya dari blog Growth and Development. Di sini saya akan mempresentasikan MAP saya yang berjudul Malnutrition Allergy Protein atau biasa disingkat dengan MAP. Yang pertama itu ada definisi dan klasifikasinya. Untuk definisi sendiri, biasanya itu kekurangan energi protein atau KEP adalah kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Penyakit kurang energi protein diberi nama internasional yakni kalori protein malnutrition, kemudian diganti dengan istilah protein energi malnutrition atau PEM atau di Indonesia disebut dengan MEP. Untuk klasifikasinya menurut Departemen Kesehatan RI, ada KEP ringan, KEP sedang, dan KEP berat. KEP ringan itu bila hasil penimbangan berat badan pada KMS pada pita berwarna kuning, kalau dia sedang itu penimbangan berat badan pada KMS terletak di bawah garis merah, sedangkan pada KEP berat atau gizi buruk bisa bila hasil penimbangan berat badan menggunakan 4 baku median WHO. Selanjutnya tuh ada etiologi dan faktor resiko dari MEP. Nah, untuk faktor resikonya itu ada terbagi itu faktor langsung dan tidak langsung. Nah, kalau dia faktor langsung itu ketidakcukupan konsumsi makanan, terus dia memiliki penyakit infeksi. Kalau dia faktor tidak langsung, itu ada kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan, kondisi sosial ekonomi yang rendah, ketersediaan pangan di keluarga yang tidak mencukupi, banyaknya anggota keluarga, pola konsumsi keluarga yang kurang baik, pembagian makanan yang tidak rata, serta fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau. Terus ada juga faktor mendasar yaitu rendahnya pengetahuan ibu dan rendahnya pendidikan ibu. Ada lagi etiologinya yaitu etiologi langsung KEP yang adalah defisiensi kalori maupun protein dengan berbagai gejala. Etiologi tidak langsungnya disebut juga dengan kausa multifaktoral seperti ASI dan MPASI, ada sosial ekonomi yang rendah, sukar atau mahal makanan yang baik, kurangnya pengertian orang tua mengenai gizi, kurangnya faktor infeksi pada anak misalnya ada diare, kepercayaan dan kebiasaan yang salah terhadap makanan misalnya tidak makan daging atau telur di saat luka. Patofisiologi dari MEP sendiri itu dimulai dari adapun energi dan protein yang diperoleh dari makanan kurang, padahal untuk kelangsungan hidup jaringan tubuh memerlukan energi yang didapat, dipengaruhi oleh makanan yang diberikan sehingga harus didapat dari tubuh sendiri. Sehingga harus didapat dari tubuh sendiri. Sehingga cadangan protein digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi sendiri. Kekurangan energi protein dalam makanan yang dikonsumsi akan menimbulkan kekurangan asam amino esensial yang dibutuhkan untuk sintesis. Oleh karena dalam diet dapat cukup karbohidrat, maka produksi insulin akan meningkat dan sebagian besar amino dalam serum jumlahnya sudah berkurang tersebut akan disalurkan ke otot. Terus ada peranan nutrisi pada tumbuh kembang dan tujuan nutrisi harus seimbang. Tujuan nutrisi seimbang yaitu pertumbuhan normal pada anak, perkembangan fisik, kecerdasan anak, anak memiliki tubuh sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya tuh ada cara menegakkan diagnosa dari MEP. Yang pertama dari anamnesis. Biasanya dengan anamnesis yang baik dapat peroleh informasi tentang nutrisi selama dalam kandungan, kelahiran, keadaan waktu lahir, termasuk berat badan dan panjang badan, penyakit dan kelainan yang diderita, dan imunisasi, data keluarga, serta riwayat kontak dengan penderita penyakit menular tertentu. Untuk pemeriksaan fisiknya, biasanya dilakukan pemeriksaan antropometri berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala. Nah, pada pemeriksaan laboratorium, biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa tes darah, tes tinja, dan ronsen dada untuk melihat ada tidaknya peradangan pada infeksi paru-paru. Selain itu tadi juga dilakukan pemeriksaan darah rutin seperti kadar hemoglobin, protein serum, albumin globulin, serta pemeriksaan kimia darah lain bila diperlukan dengan non-esensial, kadar lipid, dan kadar kolesterol.
Selanjutnya itu ada penata laksanaan pada MEP. Yang pertama, bila ada dehidrasi kita atasi dulu, terus kita lakukan pemberian di TKTP itu 1.200 kalori per hari, terus ada vitamin A 100.000 sampai 200.000 K1 1 M 1 kali, terus ada vitamin B kompleks, vitamin J, vitamin C, terus ada vitamin AD tetes personal, terus kita kalau perlu kita beri transfusi sel darah merah pada atau plasma, terus kita kontrol poliklinik gizi anaknya. Selanjutnya itu ada komplikasi dari MEP sendiri. Nah, komplikasinya itu banyak, jadi di sini ada beberapa, yang pertama itu ada hipotermia, anemia, dan hipoglikemi, encephalopati, hipoalbuminemia, gangguan fungsi organ seperti gagal ginjal atau penyakit jantung, gagal tumbuh atau stunting pada anak, gangguan belajar, hingga koma. Nah, kira-kira, edukasi dan pencegahannya apa saja? Nah, kalau edukasi dan pencegahannya itu malnutrisi energi protein dapat dicegah dengan menerapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang yang mencakup sumber karbohidrat seperti nasi, roti atau kentang, sumber protein dan lemak seperti daging, ikan, telur, sumber daya mineral dan vitamin seperti buah, sayur, serta susu atau produk olahan. Selain itu, selain mengonsumsi makanan sehat, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari dan melakukan pemeriksaan ke dokter secara rutin. Sekian dari presentasi presentasi mind map saya. Ini referensi yang saya gunakan dalam membangun mind map ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.